Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 29 Maret 2023, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Daniel, bab 3, ayat 14 sampai 20, ayat 24 sampai 25, dan ayat 28. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Kedua bacaan suci hari ini memperlihatkan dua sikap beriman yang saling bertolak belakang. Sikap beriman yang pertama adalah sikap beriman yang terpuji, sikap beriman yang asli, sikap beriman yang tulus, sikap beriman yang asri. Dan yang kedua, ditampilkan sikap beriman yang palsu. Sikap beriman yang tulus, sikap beriman yang asli, sikap beriman yang terpuji diperlihatkan oleh ketiga saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Babel, Nebukadnezar, meminta ketiganya untuk menyembah dewa yang dia bangun dan melepaskan sembahan mereka Yahweh Allah mereka. Atas permintaan Raja Babel ini, Nebukadnezar, mereka tolak. Nebukadnezar sebagai raja yang berkuasa mengancam mereka. Mereka bertiga akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi iman mereka tidak goyah. Mereka tetap mengatakan bahwa mereka menolak menyembah dewanya Nebukadnezar. Mereka hanya menyembah kepada Yahweh Allah mereka. Dan memang benar, pada akhirnya ketiganya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dicampakkan ke dalam tanur api yang luar biasa. Tetapi sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Nebukadnezar, Raja Babel, melihat bahwa ada 4 orang yang sedang berjalan-jalan dalam perapian itu. Padahal kan 3 orang saja yang dibuang ke dalam perapian itu. Tetapi muncul bersama dengan ketiga saudara itu adalah yang lain, yang menurut penglihatan Nebukadnezar seperti putra dewa. Dan akhirnya Nebukadnezar lalu memuji Yahweh Allah Israel, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Babel itu akhirnya mengakui Allah yang disembah oleh ketiga saudara itu. Saudari dan saudara yang terkasih, inilah sikap beriman yang asli, sikap beriman yang tulus, tidak goyah, sikap beriman yang terpuji. Iman mereka tetap kokoh, tetap teguh, sekalipun mendapat ancaman, bahkan ancaman yang luar biasa. Mereka dibuang ke dalam tanur api. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah iman kita sehebat itu? Iman kita seasli itu?
Apakah iman saya dan Anda iman yang terpuji seperti yang diperlihatkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Atau jangan sampai iman kita lalu ciut ketika ancaman mendatangi kita. Iman kita mungkin akan hilang hanya karena tantangan dan kesulitan kehidupan. Kita akhirnya menggadaikan iman kita hanya karena kesenangan kita, kemauan kita. Kita menggadaikan iman kita hanya karena karir kita, hanya karena pasangan kita. Iman yang asli, iman yang terpuji, iman yang tulus adalah iman yang tetap mempertahankan atau iman yang tetap dipertahankan sekalipun tantangan ada di hadapannya. Tantangan ada di hadapan orang beriman itu. Imannya tidak goyah. Sementara di sisi lain, satu sikap iman yang berbeda sama sekali dengan ketiga saudara ini. Dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu diperlihatkan oleh sekelompok orang Yahudi pada masa Yesus. Mereka berbangga bahwa mereka keturunan Abraham. Mereka juga berbangga bahkan bapa mereka adalah Abraham. Yang luar biasa lagi, bapa mereka adalah Allah. Tetapi mereka menunjukkan sikap iman yang palsu. Karena mereka cuma berbangga. Kebanggaan karena keturunan Abraham. Karena bapaknya adalah Abraham. Bahkan bapaknya adalah Allah sendiri. Sementara sikap hidup Abraham tidak mereka contohi sama sekali. Bahkan sikap Allah sendiri sama sekali tidak dihayati dalam kehidupan mereka. Maka Yesus menantang mereka. Kalau kamu keturunan Abraham, kalau bapamu adalah Abraham, seharusnya kamu memiliki sikap hidup seperti Abraham. Saudari dan saudara yang terkasih. Terkadang juga dalam kehidupan beriman kita, iman yang palsu atau sikap iman yang palsu mungkin juga ada pada kita. Sering kita berbangga. Kita berbangga karena kita adalah orang Katolik. Kita berbangga karena kita punya hierarki yang luar biasa. Kita berbangga karena sebagai orang Katolik kita punya kekayaan iman yang luar biasa. Tetapi hidup kita terkadang atau mungkin banyak kali tidak menunjukkan kekatolikan kita itu. Kita sering kali juga berbangga. Berbangga karena kita adalah kelompok ini, kelompok itu dalam gereja Katolik. Kita masuk dalam kelompok Legio Maria. Kita berbangga karena kita adalah legioner. Tetapi sikap hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah legioner. Sikap kita jauh dari sikap hidup Bunda Maria sendiri. Kita juga mungkin berbangga karena panggilan hidup kita. Kita berbangga karena kita adalah imam. Karena kita adalah romo. Kita adalah orang berjubah. Kaum berjubah. Kita adalah orang yang ditabiskan. Kita bangga dengan itu. Tetapi banyak kali juga hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah seorang imam. Itu sikap iman yang palsu. Sikap iman yang tidak berisi. Sikap iman yang kosong. Kita berbangga sebagai pengusaha Katolik misalnya. Atau apapun label lainnya. Sering kita berbangga dengan semua itu. Tetapi sayangnya kebanggaan kita itu kosong. Karena hidup kita tidak seperti yang kita banggakan. Tidak seperti label yang kita banggakan. Jauh berbeda. Kalau itu terjadi, itulah sikap
iman kita yang palsu, sikap iman kita yang kosong. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita terus memperbaharui kehidupan kita. Kalau kita memiliki label tertentu yang melekat dalam diri kita, hidupilah label itu. Kalau kita orang Katolik, jadilah orang Katolik. Kalau kita adalah seorang imam, biarawan-biarawati, suster, tunjukkanlah bahwa kita adalah biarawan-biarawati atau suster. Baru kita dikatakan luar biasa. Karena kita menghidupi label yang melekat pada kita. Karena kita menghidupi iman yang kita anuti. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada kita supaya kita mampu menghayati iman kita dengan baik. Tuhan memberkati.